Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3191 Tamu Tak Diundang. Setelah Lin Bai mengikuti Zhao Xing pergi, Zhong Hehou mengundang Sungai Chu untuk memasuki Zhong Hehou Fu. Zhong Hehou terkekeh dan berkata, "Aku tidak menyangka keanggunan Raja Pedang begitu tinggi. Apakah kamu masih suka melihat pemandangan?" Sungai Chu dengan nada mencemooh berkata sambil tersenyum, "Mau tidak mau kamu melihat pemandangan di area sungai. Raja Pedang telah melakukan perjalanan dari selatan ke utara. Pemandangan seperti apa yang belum pernah dilihat?" Melihat pemandangannya, Zhong Hehou tertegun dan bertanya, "Mengapa sang penguasa pedang? Apakah hanya untuk mengirim anjing itu keluar dari tengah sungai?" Chu Jiangliu tidak bisa berkata-kata oleh kata-kata Zhong He Markis. Dia tertegun untuk waktu yang lama dan berkata, "Ya, mengapa apakah Tuan Pedang melakukan ini? Apakah Anda benar-benar pergi untuk melihat pemandangan?" Berdiri di jalan Zhong Hehou Fu, Chu Jiangliu merenung dalam waktu yang lama. Matanya tiba-tiba melebar dan berseru, "Tidak bagus. Segera, semua prajurit Chu naik perahu dan ikuti aku." Sungai Chu berbalik dan mengaum pada semua prajurit Chu. Para prajurit keluarga Chu, yang baru saja turun dari kapal perang dan bersiap untuk beristirahat di rumah Zhong He Markis, mendengar kata-kata aliran Sungai Chu, dan langsung terlihat serius. Mereka menginjak kapal perang satu demi satu, menunggu pertempuran. Zhong Hehou menghentikan aliran Sungai Chu saat ini dan bertanya, "Tuan Chu, apa yang terjadi?" Sungai Chu berkata kepada Zhong He Markis, "Wu He, target mereka bukanlah Zhong Hehou Fu, tapi anakmu, Zhao Xing." Dengan itu, Sungai Chu mengabaikan Zhong He Markis, menaiki kapal perang dan langsung menuju ke Lin Bai dan Zhao Xinglingsu. Zhong Hehou leng di situ untuk waktu yang lama, mengertakkan gigi dan meraung, "Bajingan, Wu He, jika kamu berani memindahkan anakku, aku dan dinasti penyihir agungmu tidak akan bisa berdamai. Ayo, beri perintah, dan kumpulkan pasukan Zhong He." Zhong Hehou meraung. Setelah setengah suara, ribuan kapal perang meninggalkan rumah Zhong He dan menuju Cakrawala. Lingzu, Zhao Xing dan yang lainnya menatap Lin Bai. Di Dongzu, Lin Bai adalah mitos di hati semua pejuang muda. Mantan putra Akademi Dongzu, jenius pertama Dongzu dan budidaya pedang pertama di generasi muda. Chongguan yang marah karena kecantikannya, memasuki dinasti penyihir, dan secara paksa menyelamatkan Ye Suxin. Dalam kekacauan Sekte Iblis, Lin Bai, Raja Sumber Daya Manusia, berada dalam hiruk-pikuk. Semua ini masih bergema di telinga para pejuang Dongzu. Zhao Xing tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Lin Bai terkekeh dan berkata, "Jika itu palsu, itu akan diubah." Ah, ah, ah. Aku melihat Lin Bai, wah, tampan sekali. Di tengah kerumunan, beberapa gadis mendengar perkataan Lin Bai, dan tiba-tiba berteriak karena terkejut. Ketika mereka melihat Lin Bai lagi, bintang-bintang kecil muncul di mata mereka dan memandang Lin Bai dengan penuh kekaguman. Zhao Xing juga terlihat bersemangat, matanya fanatik, ingin segera memeluk Lin Bai dan menciumnya. Meskipun orang-orang ini seperti ini, tetapi di sisi Zhao Xing, pemuda lain memandang Lin Bai dengan jijik, dan berbisik, "Apa yang hebat?" Bahkan jika itu lebih kuat, itu hanyalah mantan putra Dongzu. Putra Dongzu hari ini adalah Wu He. Kekuatannya diakui sebagai orang pertama di Dongzu hari ini. Mendengar suara pria di sekitarnya, Zhao Xing berkata dengan suara tidak senang, "Lu Song, jangan bicara omong kosong. Bagaimana bangau penyihir bisa dibandingkan dengan Tuan Pedang? Kamu tahu, pada awalnya, Tuan Pedang dan Tuan Pedang Wukren bergabung dengan Akademi Dongzu bersama-sama. Dari Gunung Jiu Tianyuanzu, sang penguasa pedang terus bertarung melawan Wu He sepanjang jalan. Jika bukan karena Raja Pedang yang diusir dari Akademi Dongzu, nama putra suci Dongzu tidak akan datang." Kewu dia kepalanya. Lu Song, pemuda itu, terkekeh, itu tidak sama. Bagaimanapun, putra Dongzu adalah Wu He, dan dia adalah kebanggaan pertama Dongzu, yang juga merupakan tujuan yang selalu ingin saya lampaui. Suatu hari nanti, saya juga akan menjadi seorang jenius yang luar biasa seperti Wu He. Zhao Xing menatap lagu LV dan hampir marah. Tapi Lin Bai terkekeh, memiliki mimpi adalah hal yang baik. "Ketika saya masih muda, saya ingin menjadi orang terkuat di dunia seperti Anda." Zhao Xing tertegun dan bertanya,
bukankah tujuan Anda sekarang adalah menjadi orang terkuat di dunia, Tuan Pedang? Lin Bai berkata dengan tersenyum, tidak. Zhao Xing bertanya dengan curiga, maka tujuanmu sekarang adalah? Lin Bai memandang Zhao Xing sambil tersenyum ringan dan berkata, pergi dan bunuh mereka yang mengira dirinya adalah yang terkuat di dunia. Ketika Zhao Xing mendengar kata-kata Lin Bai, dia tidak bisa menahan gemetar. Beberapa dari mereka takut dengan roh Lin Bai. Lin Bai berkata sambil tersenyum, oke, ada tamu. Tamu. Zhao Xing bingung. Sekarang perahu roh melaju melintasi wilayah tengah sungai, apakah akan ada pengunjung? Lin Bai berkata sambil tersenyum, tamu tak diundang. Ketika suara Lin Bai baru saja jatuh, di depan hutan pegunungan, Anda dapat melihat seorang pejuang melihat ke atas, melihat perahu roh yang terbang di atas kepalanya. Pada saat ini, para prajurit ini telah menyapu dan menghentikan perahu roh terbang tersebut. Berdiri di Lingzu, Zhao Xing memusatkan pandangannya dan berkata dengan suara dingin. Zhao Xing ternganga dan berkata, Lin Bai memandang para prajurit yang mengepung perahu roh dan berkata dengan lemah, ada sekitar 20 atau 30 ribu orang. Seharusnya tidak ada kesalahan. Zhao Xing berdiri di Lingzu dan melangkah keluar. Dia berkata dengan suara dingin, apakah pasukan penyihir? Apakah kamu benar-benar ingin mati? Tahukah kamu siapa saya? Zhao Xing awalnya ingin menggunakan nama Zhonghe Markis untuk menekan pasukan penyihir surgawi ini. Tapi saat ini, di belakang pasukan penyihir hari itu, terdengar suara senyuman ringan, siapa kamu? Ya, saya putra kaisar. Ketika Zhao Xing mendengar ini, dia mendongak dan melihat sekelompok pria dan wanita muda keluar dari formasi pasukan penyihir di depan. Kelompok pria dan wanita muda, wanita cantik. Khususnya, kepala rakyat, mengenakan seragam militer, heroik, seperti Jenderal Dewa Muda. Lu Song, yang berdiri di atas perahu spiritual, melihat pria itu dan segera menjadi bersemangat, ya, itu Wu He. Putra suci Dongzu Wu He. Di samping mereka adalah putra dari Akademi Dongzu, Si Zongxian, Jian Kong, Leng Yun, Huo Huo, Lin Yibing, Tu Ziyun. Ya Tuhan, aku tidak menyangka akan bertemu Wu He suatu hari nanti. Lu Song tampak bersemangat dan berkata, lihat, dia adalah seekor bangau penyihir, seekor bangau penyihir. Lu Song berteriak dengan penuh semangat kepada Zhao Xing dan para prajurit di sekitarnya. Segera, Lu Song terbang keluar dan datang ke Lingzu. Dia mengepalkan tinjunya dan berseru, saya telah melihat putra Dongzu di El Song bawah. Wu He berkata dengan senyum bangga, tidak ada upacara. Lu Song berkata dengan penuh semangat, saya tidak menyangka akan bertemu dengan putra Dongzu hari ini. Saya benar-benar beruntung. Wu dia tertawa, hahaha, oke, bagus sekali. Karena kamu dapat berbicara dengan sangat baik, kamu tidak harus mati hari ini. Bab 3192 Tidak ada harimau di pegunungan. Wu He tersanjung oleh El Song dan tertawa gembira, karena kamu bisa berbicara dengan baik, kamu tidak harus mati hari ini. Lu Song tercengang. Dia memandang Wu He dan bertanya, Tuan Muda, saya tidak tahu apakah kamu ada di sini hari ini untuk. Wu He memandang Zhao Xing di Lingzu dan berkata, demi nyawa Zhao Xing, ayahmu Zhonghe Hou menjaga wilayah Zhonghe. Kamu adalah satu-satunya putra yang berlutut. Jika kamu mati, itu akan menjadi pukulan besar bagi Zhonghe Hou. Ini juga merupakan pelajaran bagi Zhonghe Hou dan beritahu dia apa yang akan terjadi padanya melawan kehebatan kita. Dinasti Wu. Namun, jika mereka bersedia berlutut dan memohon agar saya mengampuni nyawa mereka, mungkin saya akan dengan senang hati membiarkan mereka hidup saat saya bahagia. Wu dia berkata sambil tersenyum. Ketika El Fei Song mendengar ini, dia segera berkata kepada Zhao Xing di belakangnya, Zhao Xing, tunggu apa lagi? Tidakkah kamu segera memohon belas kasihan? Apakah menurutmu masih ada perlawanan pada putra suci Wu He? Mendengar kata-kata lagu El Fei, Zhao Xing mencibir, memandang Wu He dan berkata, putraku Lang dari keluarga Zhao tidak pernah tahu apa yang berlutut minta ampun. Kalau tidak, Kaisar Xiaodi tidak akan membiarkan ayahku menguasai wilayah tengah sungai. Sejak putra Wu dia ada di sini, dia telah melihat apa yang telah dia lakukan. Saya ingin mengatakan bahwa saya Zhao Xing hanyalah seorang pejuang kecil yang tidak pandai dalam hidup dan mati. Sungguh menjijikkan bahwa putra Wu He menipu kecil-kecilan.
Seperti apa seharusnya putra Dongsu? Zhao Xing bertanya sambil mencibir. Ketika Wu He mendengar ini, senyumannya perlahan menegang dan berubah menjadi cibiran, siapa kamu? Beraninya kamu datang meminta anak ini melakukan hal seperti itu. Zhao Xing berkata, tentu saja, saya tidak memenuhi syarat untuk mengomentari Wu He Shengzi, tetapi hanya berdasarkan pendapat saya yang sederhana, jika Wu He Shengzi dan Lin Bai Shengzi dibandingkan, itu adalah dunia yang berbeda. Wu He meraung, kamu tahu kentut, He Lin Bai membunuh orang, lebih rendah dariku. Zhao Xing berkata dengan dingin, setidaknya putra Lin Bai tidak akan menyerang yang lemah tanpa alasan apapun. Kamu berpikiran sempit sehingga kamu seperti batu kecil, dan putra Lin Bai seperti lautan luas. Bagaimana batu di kaki gunung bisa dibandingkan dengan samudera dan lautan luas? Zhao Xing berkata sambil mencibir. Wu He menyeringai pada Zhao Xing, dan amarahnya membara hingga ekstrim. Dia berkata dengan suara dingin, putra suci Lin Bai, putra Lin Bai, jangan lupa bahwa aku adalah putra Dongzu sekarang. Kamu dan seni bela diri lainnya harus berlutut di kakiku dan menjadi raja di tanah. Berlutut. Wu Kren, kekuatan besar yang dikirim, tiba-tiba jatuh, menyerang bahu Zhao Xing. Kekuatan ini belum jatuh ke tubuh Zhao Xing, dan Zhao Xing akan langsung meludahkan darah, dan wajahnya yang pucat mundur beberapa langkah. Pada saat ini, di punggung Zhao Xing, sebuah telapak tangan menarik punggungnya, kekuatan tubuhnya dilepaskan. Putra Dongzu, sungguh prestise yang luar biasa. Terdengar suara tawa dari belakang Zhao Xing. Mendengar suara ini, Wu He merasakan sedikit perasaan familiar, dan segera berkata dengan suara dingin, di mana tikus itu, sembunyikan milikmu kepala dan sembunyikan ekormu. Sekarang. Dari belakang Zhao Xing, seorang pria berbaju putih keluar, selangkah demi selangkah keluar dari perahu roh dan mendatangi Wu He. Ketika dia melihat pria berbaju putih, bukan hanya Wu wajahnya terkejut, tapi juga wajah Si Zongxian dan Tu Ziyun yang berdiri di belakang Wu Kren. Lin Bai. Ini Lin Bai. Dia kembali ke Dongsu. Bukankah dia di Antartika? Si Zongxian, Tu Ziyun dan yang lainnya berseru. Lin Bai memandang Wu Kren dan terkekeh, Wu Kren, sudah lama tidak bertemu. Wu dia memandang Lin Bai dengan kaget dan berkata dengan tidak percaya, kamu berani kembali ke Dongsu. Lin Bai melihat kerumunan di belakang Wu He dan berkata dengan suara dingin, mereka semua adalah teman lama yang akrab. Berbicara, Lin Bai mengeluarkan pedang iblis dari tas penyimpanan, memandang Wu Kren, dan berkata dengan dingin, Wu Kren, Anda berada di kerajaan Senwu, begitu merajalela. Karena Anda sangat ingin bermain di negara Senwu, silakan ikuti saya ke ibu kota kekaisaran kerajaan Senwu. Saya meminta Yang Mulia Xiaodi untuk mengatur para prajurit secara khusus dan membawa Anda untuk melakukan tur yang baik di kerajaan Senwu. Wu Kren melihat Lin Bai mengeluarkan pedang iblis, segera berkata dengan wajah dingin, semua prajurit mendengarkan perintah. Di langit. Teriak tentara. Wu, dia berkata dengan dingin, orang ini adalah sisa kejahatan dari Sekte Iblis. Di benua selatan, Sekte Setan Dongzu menamainya Lin Sun. Dia menyelamatkan penguasa Sekte Iblis setahun yang lalu. Hari ini, atas nama putra Dongzu dan pangeran dari dinasti Wu yang agung, saya memerintahkan agar kepribadian ini dibunuh untuk menghindari masalah di masa depan. Bunuh dia. Wu Kren meraung. Saat dia berbicara, Wu dia mengeluarkan bilah pedangnya dan menatap Lin Bai dengan dingin. Zhao Xing saat itu berseru, Tuan Pedang, mereka banyak, sebaiknya kita menjauh dari tepian. Lin Bai terkekeh, tidak, hanya puluhan ribu orang-orang. Ayolah. Wajah Lin Bai tetap santai di hadapan 30.000 tentara pasukan penyihir surgawi, Wu He dan anak-anak yang akan menjadi Akademi Dongsu. Tidak ada harimau di gunung. Monyet berani menjadi raja. Lin Bai mencibir dengan nada mencemooh, Wu He, Si Zongxian, Lin Yibing, Jian Kong, Tu Ziyun, Leng Yun, Huo Shaotian, Lin Yibing. Ketika saya di Akademi Dongzu, prestasimu tidak begitu bagus. Saya tidak tahu apakah prestasi Anda meningkat dalam 1,5 tahun terakhir sejak saya meninggalkan Akademi Dongzu. Mata peri batu bersinar, dan semangat Wu membeku. Dia berkata dengan suara dingin, jika kamu sudah membuat kemajuan, cobalah mencari tahu. Jian Kong menghunus pedangnya yang tajam dan berkata dengan suara dingin,
hari ini aku akan membiarkanmu mempelajari ilmu pedangku dan memberitahu seni bela diri Dongzu siapa pendekar pedang muda pertama di Dongzu. Lin Yi berkata sambil tersenyum dingin, selama lebih dari setahun, kami telah berlatih seni rahasia istana sekolah Dongzu hari demi hari. Ini bukan lagi kami yang asli. Leng Yun berkata sambil tersenyum, mari kita beri sedikit warna pada putra Dongzu. Selama pembicaraan, Si Zhongxian, Jian Gong, Lin Yibing, Leng Yun, sejumlah orang suci potensial dari Akademi Dongzu, semuanya bergegas menuju Lin Bai. Pisau. Lin Yibing menyerang, pedang di tangannya membelah Lin Bai. Geng pisau mengguncang kehampaan dan membelah ribuan gunung dengan momentum yang besar. Pedang. Begitu pedang itu kosong, sebilah pedang melambai dan memercik, seperti susunan pedang teratai, membunuh Lin Bai. Telapak. Mata batu abadi itu berbinar, dan roh bela diri dewa batunya berputar, dan tinjunya mengenai Lin Bai. Tinju. Awan dingin dengan senyuman muram, tinju pada kohesi dapat menghancurkan kekuatan bintang, pukul Lin Bai. Melihat keempat pukulan itu, mulut Lin Bai memunculkan senyuman menghina, masih sama, tidak ada kemajuan sama sekali. Lin Bai memegang pedang iblis dan menebas dengan satu pedang. Pedang yang menjulang tinggi itu seperti murka Tuhan, menyapu segala sesuatu. Pada saat yang sama, pedang ini akan membuat keempat orang itu meludahkan darah, pucat, seperti layang-layang patah yang terbang mundur. Melihat pemandangan ini, Zhao Xing dan yang lainnya tercengang, ini hanya satu pedang. 4 putra Akademi Dongzu dikalahkan dengan satu pedang. Zhao Xing bodoh. Bab 3193, Rentan. Lin Bai memotong pedangnya, cahaya pedang seperti bulan sabit melintasi bagian depan bumi, dalam sekejap akan menghantam keempat orang yang terbang keluar. Ini. Wajah makhluk abadi di batu itu terkejut, dan sudut mulutnya berlumuran darah. Kami sebenarnya. Jian Gong memandang pedang di tangannya dengan tidak percaya dan sedikit gemetar. Hilang. Mata Lin Yibing melebar, dan sulit menerima semua ini di depannya. Dia mengalahkan kita berempat dengan satu pedang. Leng Yun melihat darah yang meluap di celah jarinya, penglihatannya sangat terkejut. Lin Bai mendorong mereka kembali dengan pedang. Dia berjalan ke depan dengan senyuman di wajahnya dan berkata, sepertinya kalian semua belum membuat kemajuan besar dalam beberapa tahun terakhir. Wu He, jika kamu mengajak orang membuat masalah di kerajaan Shenwu, ikuti aku ke ibu kota kekaisaran kerajaan Shenwu. Wu Kren mengertakkan gigi pada Lin Bai, wajahnya bersinar dan dia berkata dengan suara dingin, ayo kita pergi. Wu He menggigit giginya dan bergegas ke Lin Bai. Pada saat yang sama, Si Zhongxian, Lin Yibing, Jian Gong, Tu Ziyun, Leng Yun, Huo Huo, dan Lin Yibing semuanya bergegas menuju Lin Bai. 7 orang suci semu dari Akademi Dongzu, bersama dengan Wu He, putra suci Akademi Dongzu saat ini, adalah 8 orang kuat yang bergegas menuju Lin Bai. Mereka sangat kejam. Mati. Wu Kren menutupi bagian atas dengan satu tangan dan membanting ke atas kepala Lin Bai. Teknik pedang Lin Yibing seperti dewa. Pedang itu membelah langit dan menyerang Lin Bai. Jika pedang itu kosong, satu pedang akan berubah menjadi 1000, dan pedang itu akan merenggut nyawanya. Leng Yun, Tu Ziyun, Huo Huo Tian dan seterusnya semuanya keluar. Untuk sesaat, di atas awan, suatu kekuatan yang cukup kuat untuk mengguncang langit, menutupi atap, dan kehampaan bergetar hebat pada saat itu. Pedang terbang. Formasi pedang Taiji Liang Yi. Mata Lin Bai berkilat, dan 2 pedang terbang, satu ke kiri dan satu ke kanan. Formula guntur Dewa 5 Elemen. 3000 guntur padam. Lin Bai segera menghadap sedikit ke depannya, dan 3000 guntur keluar dan menyerang orang-orang di depannya. Pada saat yang sama, Lin Bai mengeluarkan penggaris pengukur dari tas penyimpanan. Dengan gelombang epi, ia terus mengaum. Membunuh. Lin Bai mengukur penguasa langit dengan satu tangan dan pedang iblis dengan tangan lainnya. Dia membunuh 7 orang di depannya. Yang pertama menanggung beban terbesar adalah Jian Gong. Pedang iblis Lin Bai menebas ke depan, dan cahaya tajam menembus pertahanan Jian Gong. Sebuah pedang mengenai bahu Jian Gong dan menghempaskan Jian Gong dari awan. Ia membuat lubang besar di bumi. Kerangka Jian Gong 2/3-nya dihancurkan oleh pedang Lin Bai. Jian Gong benar-benar kehilangan kekuatan perlawanan. Kemudian,
Penggaris Lin Bai di tangannya menebas Leng Yun dengan marah. Wajah Leng Yun ketakutan. Dia dengan cepat mengerahkan seluruh kekuatan tubuhnya dan mengerahkan keterampilan tinju terkuatnya. Saat kedua kekuatan bertabrakan, getarannya menyebar. Saat berikutnya, Leng Yun muncrat darah. Tubuhnya terbang seperti layang-layang putus-putus. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan jatuh ke tanah. Dia memandang Lin Bai dengan ngeri. Tu Ziyun, Lin Yibing dan Huo Tian membunuh bersama. Semangat bela diri kekaisaran Tu Ziyun, teknik pedang Lin Yibing, dan kekuatan membakar langit dengan api, ketiga kekuatan digabungkan untuk menyerang Lin Bai. Teknik pedang memotong naga. Mata Lin Bai bersinar, dan nyanyian naga yang tajam datang dari pedang iblis di tangannya. Satu pedang, cahaya pedang menembus langit, serangan ketiga orang itu semuanya hancur, pada saat yang sama, ketiga orang itu terluka parah, dan terbang acak-acakan. Sekarang hanya ada Wu He dan Si Zongxian, tetapi juga beberapa kekuatan tempur. Melihat beberapa orang lainnya telah dikalahkan oleh Lin Bai, Wu He dan Si Zongxian sama-sama kedinginan. Metode rahasia roh bela diri. Untuk mengubur langit dengan batu peri batu meraung, satu kaki tersembunyi di kehampaan, mengejutkan dunia, batu yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke Lin Bai. Lin Bai sangat akrab dengan metode rahasia roh bela diri ini. Dia telah melihat berkali-kali dari tangan Si Zongxian dan Si Jiamu. Pada saat itu, melihat batu-batu itu beterbangan, pedang terbang Lin Bai segera memotong batu-batu itu menjadi beberapa bagian di depan matanya. Setelah pedang terbang itu memotong batu itu, ia terbang di udara dan langsung menuju ke tenggorokan makhluk abadi di dalam batu. Bang! Tubuh makhluk abadi di dalam batu dipecah menjadi batu-batu kecil oleh Lin Bai, dan jatuh ke tanah. Dalam sekejap, ia disusun kembali. Menjijikkan sekali kalau jenis darah ini mewarisi semangat seni bela diri. Pedang terbang, tahan saja dia. Lin Bai hanya bisa membiarkan pedang terbang itu menjeratnya terlebih dahulu. Pada saat ini, mata Lin Bai menatap Wu Kren, dengan satu tangan memegang pedang, ke arah Wu Kren. Dia melihat Lin Bai datang. Dia takut dengan kekuatan Lin Bai. Wajahnya pucat dan dia menatap Lin Bai dengan ketakutan. Apakah kamu ingin membunuhku, Bai Lin? Aku bisa memberitahumu itu aku bukan hanya putra mahkota dinasti penyihir agung, tapi juga putra Akademi Dongsu. Jika kamu membunuhku, kamu pasti tahu kemarahan Akademi Dongsu. Kamu dulunya adalah putra Akademi Dongsu. Kamu harus menyadari pentingnya Akademi Dongsu bagi putranya. Jika tidak, para pendahulu dari cara kuno tidak akan menyelamatkanmu berkali-kali. Dia benar. Akademi Dongzu sangat mementingkan putra Tuhan. Misalnya, ketika Lin Bai masih menjadi putra kaisar, dia dibunuh berkali-kali. Kulit tebal jalan kuno itulah yang menyelamatkan Lin Bai. Lin Bai terkekeh, tentu saja aku tahu, jadi aku tidak akan membunuhmu hari ini. Kalau tidak, pedang tadi sudah cukup untuk mengirimmu ke jalan Huangquan. Lin Bai memandang Si Zongxian, Lin Yibing, Jian Kong, Tu Ziyun, Leng Yun, Huo, dan lainnya, yang telah dipukuli dengan serius oleh mereka sendiri, dan wajah mereka sedikit dingin. Wu He berkata, karena kamu tidak ingin membunuh kami, maka ayo pergi. Saya jamin setelah meninggalkan Zhong He, saya akan segera membawa orang-orang saya kembali ke dinasti penyihir agung. Lin Bai berkata sambil tersenyum, aku baru saja berkata aku tidak akan membunuhmu, tapi aku tidak mengatakan aku akan melepaskanmu. Wajah Wu He tiba-tiba berubah, apa maksudmu? Saya sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Karena Anda ingin mengunjungi kerajaan Shenwu, Anda dapat pergi ke ibu kota kekaisaran untuk melihatnya. Lin Bai berkata dengan dingin. Apakah kamu ingin membawa kami kembali ke ibu kota kekaisaran Shenwu dan memberikannya kepada Kaisar Xiao? Wajah Wu Kren berkilat, warnanya dingin. Seperti yang dikatakan Wu He sendiri, statusnya di Dongzu sangat penting, jadi Lin Bai tidak bisa membunuhnya. Namun jika ia dibiarkan jatuh ke tangan Kaisar Xiao, meski ia belum mati, diperkirakan dinasti penyihir agung tidak akan berani menyinggung negara Shenwu. Bagaimanapun, Wu He juga merupakan putra mahkota dinasti Dao. Tidak mungkin aku mengikutimu kembali ke ibu kota kekaisaran kerajaan Wu. Hari ini saya akan menunjukkan kerja keras saya selama bertahun-tahun. Lin Bai, aku tidak seperti dulu lagi. Di sela-sela raungannya,
Wu He melontarkan gelombang kekuatan, sebuah pukulan ke Lin Bai. Tinju ini sepertinya merupakan teknik tinju rahasia yang sangat kuat. Ini sangat kuat. Bahkan orang biasa yang telah memenangkan seni bela diri tingkat tertinggi, saya khawatir mereka tidak dapat menolaknya. Tapi Lin Bai tersenyum, pedang iblis di tangannya berkedip, dan sebuah pedang terbunuh, mematahkan semua serangan Wu He, dan mengenai dada Wu He dengan pedang. Wu Kren terluka parah dan jatuh ke tanah dalam keadaan berantakan. Masih sangat rentan. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin. Bab 3194 Anugerah yang tiada taranya. Wu dia berlumuran darah di tanah. Ada bekas pedang yang tak terhapuskan di dadanya, yang mengalir deras dengan darah. Seluruh tubuhnya mati rasa dan dia bergumam, bagaimana bisa aku kalah darinya lagi? Lu Song dan Zhao Xing, yang berada di Lingzhou, juga terpana oleh Lin Bai. Terkenal sejak lama di Akademi Dongsu. Selain itu, dia mengalahkan Wu He dengan mengangkat tangannya dan menjatuhkan pedangnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Lu Song tidak dapat mempercayainya dan berbisik, putra Wu He bukankah putra Akademi Dongsu? Bukankah dia orang paling berbakat di Dongsu? Bagaimana dia bisa kalah dari Lin Bai? Bagaimana dia bisa? Tidak. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Putra burung bangau penyihir tidak akan kalah. Lu Song menatap Wu He dengan sedih, yang tidak mampu berdiri di tanah, dan tidak ingin mempercayai apa yang dilihatnya di depannya. Zhao Xing terkekeh, tentu saja, jenius terkuat di Dongsu, hanya ada satu, itu Lin Bai. Sungguh menakjubkan. Setidaknya dalam 10 tahun ke depan, tidak ada yang bisa melampaui Lin Bai. Zhao Xing terkekeh. Saat itu, di langit di kejauhan, 10 kapal perang tentara keluarga Chu datang terbang. Setelah kapal perang tentara Chu, ribuan lainnya datang. Ketika Chu Jiangliu turun dari kapal perang, dia melihat beberapa calon orang suci di dalam kapal. Genangan darah. Matanya sedikit menyusut, dan dia mengepalkan tinjunya dan berseru, Tuan Pedang, aku terlambat. Jiang Bai terlihat bodoh, bukan? Sekarang kamu di sini, kamu akan mengambil urus pasukan penyihir di sini. Bawa orang-orang suci Semu dan Wu He ini dan bawa mereka kembali ke ibu kota Shenwu dan berikan mereka kepada Kaisar Xiao untuk dibuang. Kata Lin Bai. Aliran sungai Chu mengangguk sedikit dan segera mengatur pasukan Chu untuk bergerak. Ada 30.000 tentara di pasukan Tianwu di sini, tetapi mereka masih rentan di depan lebih dari 10 tentara Chu, dan mereka semua dikalahkan oleh tentara Chu. Pada saat ini, Zhong He Hou turun dari kapal perang dan mendatangi Zhao Xing, anak bintang, kamu baik-baik saja. Zhao Xing bersemangat dan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja, ayah. Berkat bantuan Tuan Pedang, jika tidak, aku khawatir kita akan sangat tidak beruntung hari ini. Zhong He Hou memandang Lin Bai dan berkata, terima kasih banyak telah menyelamatkan anak itu. Jangan sopan kepada Zhong He Markis. Putramu memiliki banyak tulang punggung. Jika kamu memolesnya sedikit, kamu akan menjadi raja seperti Sungai Chu. Lin Bai terkekeh, saya mengatakan bahwa ketika saya berada di Zhong He Houfu, saya dapat melihat bahwa target Wu He dan orang lain adalah Tuan Zhao Xing, tapi aku tidak mengatakannya. Jadi tidak perlu mengucapkan terima kasih. Lin Bai melambaikan tangannya dan berkata. Zhong He Hou tersenyum pahit dan tidak berbicara. Zhao Xing berkata, jika kita tahu bahwa target Wu He adalah kita, bahkan jika penguasa pedang mengatakan Wu dia adalah target ketika Zhong He Markis berada di rumah, aku akan bekerja sama dengannya dengan sepenuh hati. Bagaimanapun, ini adalah kehormatanku. Mendengar kata-kata Zhao Xing, Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, kasihan hati orang tua di dunia ini. Dalam waktu setengah jam, tentara Chu membunuh dan menangkap tentara Tianwu di sini. Saat ini, ketika tentara Chu menangkap Wu dia dan yang lainnya. Di atas awan, tiba-tiba muncul seorang pria parubaya, rambut hitam, selendang rambut panjang, menatap Lin Bai sambil tersenyum. Chu Jiangliu adalah orang pertama yang menemukan pria parubaya itu. Wajahnya membeku, dan dia berseru dalam hatinya, untuk memenangkan puncak. Kemudian, Chu Jiangliu datang ke sisi Lin Bai dan berteriak dengan suara rendah, Tuan Pedang, kamu tahu. Lin Bai mendongak dan melihat pemenangnya di atas awan. Dengan senyuman di wajahnya,
dia berjalan selangkah demi selangkah dan mendatangi pria paruh baya itu. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Zhang Xifeng." Pria parubaya ini adalah salah satu pemimpin tertinggi Akademi Dongzu, Zhang Xifeng. Suatu ketika di dinasti penyihir agung, dalam kekacauan Sekte Iblis, Lin Bai juga pernah melihat orang ini yang telah memenangkan posisi teratas. Zhang Xifeng berkata sambil tersenyum, jarang sekali Lin Bai masih bisa mengingatku. Lin Bai berkata, saya tidak tahu mengapa Tuan Zhang Xifeng datang ke sini. Melihat Wu He dan yang lainnya, Zhang Xifeng berkata, alam adalah untuk mereka. Lin Bai, aku tahu kamu marah, tapi Wu dia adalah putra Akademi Dongzu, dan si Zhongxian serta yang lainnya juga merupakan orang suci semu dari Akademi Dongzu. Status mereka di Akademi Dongzu tidak bisa hilang. Lin Bai berkata sambil tersenyum, sepertinya penatua Zhang Xifeng datang untuk meminta seseorang dariku. Wu He dan yang lainnya sudah lama berada di kerajaan Shenwu. Tentu saja, aku tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Zhang Xifeng berkata, ini adalah permusuhan antara kerajaan Shenwu dan dinasti penyihir agung, bukan permusuhan antara Akademi Dongzu. Mereka adalah putra dan putra Akademi Dongzu. Lin Bai, bisakah kamu memahami perbedaan dan kebenarannya? Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, tentu saja aku mengerti, jadi mereka masih hidup sekarang. Ketika Zhang Xifeng mendengar ini, senyumnya kaku. Dia jelas mengerti arti kata-kata Lin Bai. Jika Wu He dan yang lainnya tidak ada hubungannya ke Akademi Dongzu, jika tidak, mereka akan mati di bawah pedang Lin Bai hari ini. Zhang Xifeng bertanya, saya tidak tahu apa yang akan dilakukan Lin Bai Xiaoyou dengan mereka. Lin Bai berkata, Tuan Zhang Xifeng, saya tidak akan membiarkan mereka pergi bersamamu hari ini. Mereka harus pergi bersamaku ke ibu kota kekaisaran kerajaan Shenwu. Selain itu, saya menyarankan penatua Zhang Xifeng untuk tidak bersusah payah. Jika Akademi Dongzu ingin Wu He kembali, biarkan Gu Daozi datang kepada saya. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan Shenwu membunuh mereka. Lin Bai memandang Zhang Xifeng dan berkata. Zhang Xifeng berkata sambil tersenyum, jika saya harus membawanya pergi hari ini. Lin Bai terkekeh, kalau begitu kamu bisa mencobanya. Zhang Xifeng menatap mata Lin Bai. Mata Lin Bai dingin dan mematikan. Meskipun Zhang Xifeng adalah orang kuat di dunia, Lin Bai tidak takut sama sekali. Setelah keduanya saling memandang selama setengah suara, Zhang Xifeng berkata sambil tersenyum ringan, oke, saya akan menceritakan kata-kata Lin Bai Xiaoyou hari ini, utuh kepada sesepuh jalan kuno. Tetapi saya juga perlu mengingatkan Lin Bai bahwa saat ini, Akademi Dongzu belum jelas-jelas memihak salah satu dari dua dinasti besar. Namun, jika Wu He dan calon orang suci lainnya melakukan sesuatu di kerajaan Shenwu, Akademi Dongzu akan melakukannya. Harus campur tangan dalam perebutan hegemoni di kerajaan Dongzu. Apa kamu mengerti itu? Lin Bai mengangguk sedikit, memandang Zhang Xifeng dan berkata, saya mengerti secara alami. Baiklah, kalau begitu aku pergi. Zhang Xifeng tersenyum dan berbalik. Bab 3195 Pedang Menunjuk. Kerajaan Suci Pusat. Melihat Zhang Xifeng pergi, Lin Bai kembali ke Sungai Chu dan berkata dengan suara dingin, kita harus memastikan keselamatan Wu He dan yang lainnya. Mereka harus hidup. Hidup lebih berguna daripada mati. Aliran Sungai Chu mengangguk, saya mengerti. Zhonghe Markis datang dan berkata, Tuan Pedang, Tuan Chu, saya sudah menyiapkan jamuan makan di rumah Zhonghe. Mari kita kembali untuk merayakan pencapaian kita. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, hari ini sudah berakhir. Ayo kembali ke ibu kota kekaisaran. Aliran Sungai Chu sedikit mengangguk. Keduanya meninggalkan Zhonghe Markis dan langsung menuju ibu kota kekaisaran Shenwu. Beberapa hari kemudian, pasukan Lin Bai dan Chu kembali ke ibu kota kekaisaran Shenwu, sementara Wu He dan si Zhongxian juga dipenjarakan dengan ketat di Shenwu. Dengarkan angin. Bai Xiao-Xiao dan guru nasional Sanglang menyaksikan Lin Bai dan Sungai Chu datang dari jauh. Sebelum Lin Bai mendekat, Master Nasional Sanglang berseru, selamat kepada Raja Pedang, dan kembali ke rumah dengan sukses besar. Bai Xiao-Xiao bertanya sambil tersenyum, mengerti. Aliran Sungai Chu berkata sambil tersenyum, tertangkap. Bagus.
Bai Xiao Xiao memiliki senyuman licik di sudut mulutnya. Lin Bai berkata, Xiao Xiao, pasukan penyihir surgawi lainnya dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Kamu dapat membunuh mereka atau tidak. Tapi Wu He, Si Zhongxian, Lin Yibing, Jian Kong, Tu Ziyun, Leng Yun, Huo Shaotian, Lin Yibing, kamu tidak bisa membunuh mereka. Status mereka di Akademi Dongzu sangat luar biasa. Jika mereka mati, mereka mungkin akan menyinggung Akademi Dongzu, terutama sekolah Tao kuno. Orang ini adalah pelindung yang terkenal. Bai Xiao Xiao mengangguk dan berkata, saya mengerti secara alami. Lin Bai berkata, selain itu, orang-orang ini tidak boleh tinggal lama di kerajaan Shenwu, agar tidak ada gangster yang akan membuat masalah dan membunuh salah satu dari mereka serta memprovokasi Akademi Dongzu. Master Nasional Sanglang berkata, Tuan Pedang, jangan khawatir. Sekarang di Dongzu, satu-satunya orang yang bisa membunuh Wu He adalah kerajaan Shenwu. Sekarang kami tidak membunuh mereka. Mungkinkah dinasti penyihir agung akan mengirim seseorang untuk membunuh pangeran mereka? Oleh karena itu, Wu He benar-benar aman di kerajaan Shenwu. Mendengar perkataan Sanglang, Lin Bai tersenyum pahit dan berkata, mereka yang ingin membunuh Wu, dia belum tentu dari Dongzu. Tuan Nasional masih linglung dan menatap Lin Bai. Bai Xiao Xiao juga ragu. Lin Bai berkata, Xiao Xiao, kamu seharusnya sudah mendengar beritanya di Dongzu. Akademi Dongzu telah bergabung dengan Kam Pangeran. Akademi Dongzu adalah tangan kanan sang pangeran. Pangeran ke-17 sangat ingin melihat kekacauan di Dongzu dan menarik perhatian sekolah Dongzu, sehingga Akademi Dongzu tidak punya waktu untuk mengurus tanah suci pusat. Apakah kamu mengerti kata-kataku? Bai Xiao Xiao mengangguk dengan sungguh-sungguh, saya mengerti. Saya akan mengubah keberadaan Wu He menjadi menarik sesegera mungkin. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, karena kamu mengerti, kamu harus punya rencana. Aku tidak akan banyak bicara. Aku lelah. Aku akan kembali dan istirahat. Lin Bai meminta untuk pergi. Bai Xiao Xiao juga tidak menghentikannya. Ia segera memanggil seluruh pejabat sipil dan militer dan mulai berdiskusi. Dan Wu He dan yang lainnya juga dikurung di ruang bawah tanah, dikunci dan ditutup dengan kekuatan psikis. Lin Bai, yang kembali ke Istana Pedang, duduk dan beristirahat sejenak. Melihat perubahan awan, dia berpikir keras dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sejak siang hari Lin Bai berdiri di halaman dan memandang ke langit. Sampai senja, Lin Bai berkata, sudah waktunya bertemu Paman Lanling. Setelah melihat Paman Lanling, saya akan pergi ke Tanah Suci Pusat. Ayah dan ibu, bayinya datang. Anak itu akhirnya memiliki kekuatan yang cukup untuk menginjakkan kaki di dunia itu. Dunia yang dikenal sebagai negeri seni bela diri dan Taoisme di negeri kuno. Tanah yang disebut sebagai puncak kekuasaan di benua kuno. Dinasti yang mendominasi tanah kuno selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, prestasi Lin Bai telah mencapai puncak dunia. Dengan kekuatan Lin Bai yang memenangkan tahta, dia harus masuk ke negara suci pemerintah pusat. Selama dia tidak mencari kematian, dia harus bisa melindungi dirinya sendiri. Pedang iblis telah disusun kembali, dan semuanya sudah siap. Lin Bai harus pergi ke Tanah Suci Pusat. Dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Dalam beberapa hari berikutnya, kerajaan Shenwu akhirnya memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap Wu He dan yang lainnya. Maksud Xiao Di adalah menggunakan Wu Kren untuk menukar banyak sumber daya budidaya, besi dewa, dan beberapa wilayah dari dinasti penyihir agung. Saat ini, kerajaan Shenwu sedang mengirimkan utusan ke dinasti penyihir agung untuk berkonsultasi. Setengah bulan kemudian, kerajaan Shenwu dan dinasti Dao akhirnya menyelesaikan negosiasi dan menentukan detail transaksinya. Xiao Di juga lebih puas, jadi dia setuju dan melepaskan Wu He dan seluruh pasukan Tianwu. Sore harinya, Lin Bai sedang duduk di tepi danau kecil di Istana Pedang untuk memancing. Mengenakan gaun putih, Bai Xiao Xiao perlahan berjalan ke sisi Lin Bai dan duduk. Dia berkata sambil tersenyum tipis, dengan nyawa Wu He dan yang lainnya, aku mengklaim 30 wilayah dari dinasti penyihir agung, serta besi dewa dan sumber daya budidaya yang tak terhitung jumlahnya. Lin Bai mengangguk dan berkata sambil tersenyum, bisnis ini, diperkirakan tidak akan rugi. Bai Xiao Xiao berkata, awalnya saya ingin menyimpan lebih banyak dari mereka.
Sayangnya, pada hari itu, ketika Anda berbicara tentang partisipasi Akademi Dongzu dalam merebut tahta, saya memutuskan untuk melepaskan Wu He dan yang lainnya sesegera mungkin. Begitu mereka dibunuh oleh Pangeran ke-17 dan meninggal di kerajaan Senwu, mereka pasti akan menimbulkan permusuhan antara negara bagian Senwu dan Akademi Dongzu, yang sangat buruk bagi negara bagian Senwu. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, kamu benar. Lebih baik membuang kentang panas ini sesegera mungkin. Selain itu, Anda telah mengklaim 30 wilayah dinasti penyihir agung, yang merupakan pelajaran bagi dinasti penyihir agung dan Wu He, itu sudah cukup. Sekarang situasi di Dongzu tidak jelas, dan ini bukan waktunya untuk membunuh Wu. Dia dan yang lainnya. Bahkan jika itu adalah Akademi Dongzu, itu masih menunggu dan menunggu. Jika suatu hari nanti, ketika negara bagian Senwu lebih kuat dari dinasti penyihir agung, Akademi Dongzu secara alami akan berdiri di sisi kerajaan ini. Dari Senwu, jadi kamu tidak perlu pergi dan merayu Akademi Dongzu. Lin Bai berkata dengan suara rendah. Saya mengerti. Bai Xiao Xiao berkata. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan meletakkan pancing di danau dan berkata sambil tersenyum masam, "Yah, sepertinya aku tidak cocok untuk memancing. Saya telah memancing selama beberapa hari, tetapi saya belum menangkap ikan apapun. Lupakan, ini waktunya pergi tanpa memancing." Mendengar kata-kata Lin Bai, mata Bai Xiao Xiao berkilat dan berkata, apakah kamu akan pergi ke tempat suci pusat? Tanah. Apakah kamu akan menyelamatkan Paman Lin dan Bibi Lin? Lin. Bai memasang pancingnya, memandang Bai Xiao Xiao dan berkata, kamu tidak ingin menghentikanku, bukan? Bai Xiao Xiao berkata dengan sungguh-sungguh, tentu saja, aku tidak akan menghentikanmu. Saya tahu bahwa seni bela diri Anda semua untuk Paman dan Bibi Anda. Tapi apakah kamu terlalu ingin pergi ke pusat Holy Kingdom sekarang? Atau tunggu sebentar, dan aku akan melepaskan tanganku dan mengirim pasukan kerajaan Senwu ke pusat kerajaan suci bersamamu. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku akan pergi ke tanah suci pusat hanya untuk mencari tahu di mana orang tua saya berada. Adapun cara menyelamatkan mereka, masih perlu pertimbangan jangka panjang. Selain itu, ada hal lain yang harus saya lakukan sekarang, yaitu saya ingin mengetahui apa yang terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu.